Mengapa anak-anak zaman sekarang dinilai lebih suka melawan ketimbang zaman kita masih anak-anak? Mengapa banyak terjadi kasus anak-anak sekolah yang berani melawan atau bersikap kurang ajar kepada guru-gurunya? Padahal zaman dulu, saat kita masih bersekolah, kita tidak begitu berani melawan, apalagi kurang ajar kepada guru di sekolah. Kalau berani melawan atau kurang ajar, bisa-bisa penghapus papan tulis, kapur, atau penggaris kayu yang panjang akan melayang dan mendarat di badan kita. Belum lagi saat ini, kalau kita menasihati anak-anak remaja kita yang suka melawan, mereka akan membantah, "Ah, mama juga begitu." Atau mengapa fenomena cancel culture menjamur di mana-mana? Di luar negeri misalnya, kita teringat dengan gerakan Black Lives Matter yang terjadi di Amerika beberapa tahun lalu karena kematian seorang kulit hitam oleh polisi kulit putih. Atau aksi boikot terhadap Facebook di tahun 2016 karena diduga terjadi kebocoran data pribadi pengguna. Di dalam negeri juga tidak luput dari gerakan cancel culture. Misalnya, setelah kasus Gayus Tambunan dan Rafael Alun Trisambodo, di mana mereka adalah pejabat pajak, terungkap karena kasus korupsi dan suap, maka muncul gerakan untuk memboikot pajak di media sosial. Cancel culture bisa diartikan sebagai gerakan menarik dukungan atau menolak sesuatu. Apa yang ditolak oleh cancel culture bukan sebatas apa yang kelihatan di permukaan, melainkan otoritas di baliknya. Sebagai contoh, gerakan memboikot membayar pajak bukan ditujukan kepada pejabat pajak semata, tetapi juga kepada pemerintah atau otoritas yang berkuasa. Terungkapnya kasus pejabat pajak yang korupsi bisa menambah deretan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas. Oleh karena itu, timbullah skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Secara sederhana, skeptisisme adalah pandangan yang menaruh keraguan dan kecurigaan terhadap segala sesuatu. Dalam dunia anak remaja, skeptisisme lebih ditujukan kepada merosotnya kepercayaan kepada otoritas yang berkuasa di atas mereka. Otoritas dianggap sebagai penindas kebebasan dalam berekspresi dan menentukan kebenaran. Namun skeptisisme tidak terjadi begitu saja, karena biasanya otoritas yang berada di atas anak remaja memang sudah mengalami kebobrokan secara tidak langsung. Sebagai contoh, sikap anak-anak sekolah yang melawan atau kurang ajar kepada guru bisa muncul karena adanya pemberitaan di media massa tentang guru-guru yang tidak tegas dan tidak disiplin. Perlakuan kasar guru kepada murid-murid atau kehidupan guru yang tidak memberikan teladan dan sebagainya. Walaupun tidak dilakukan oleh guru-guru mereka di sekolah, namun citra guru yang mulai rusak karena beberapa oknum secara tidak langsung mempengaruhi citra semua guru. Sama halnya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat pajak. Karena mereka, maka citra seluruh pejabat pajak, bahkan citra pemerintah sebagai otoritas yang berkuasa ikut rusak. Sehingga masyarakat tidak lagi percaya kepada mereka. Melihat kenyataan-kenyataan ini, maka anak remaja menjadi skeptis terhadap otoritas apapun. Semua otoritas dianggap menindas dan harus dilawan. Skeptisisme berkaitan erat dengan relativisme. Pola pikir relativisme yang menolak kebenaran objektif dan universal bisa timbul karena menolak otoritas yang melahirkan narasi kebenaran tersebut. Dan sebaliknya, pola pikir skeptisisme yang meragukan otoritas bisa timbul karena kebenaran objektif atau narasi tersebut dianggap menindas orang-orang postmodern. Maka ada pergeseran pertanyaan yang terjadi antara zaman modern dan postmodern. Pertanyaan yang muncul pada zaman modern yang mengutamakan sains dan pembuktian ilmiah adalah, bukti apa yang Anda miliki atas klaim tersebut? Namun zaman postmodern yang skeptis, anak remaja akan bertanya,
Emangnya siapa Anda berani mengatakan klaim tersebut? Terdengar familiar bukan? Skeptisisme tidak selalu dalam pengertian yang buruk. Skeptisisme dapat menolong anak remaja untuk bersikap kritis dan berani bertanya untuk mencari kebenaran. Namun, skeptisisme dalam pengertian merosotnya kepercayaan dan hormat atas otoritas adalah pekerjaan rumah setiap orang. Skeptisisme anak remaja bisa meluas kepada agama dan tokoh agama sebagai otoritas atas diri mereka. Tidak heran banyak anak remaja yang menganggap agama tidak relevan dan tokoh agama hanyalah menindas dengan narasi-narasi mereka. Terlebih lagi, dengan mudah dan cepatnya penyebaran informasi, gaya hidup orang-orang ateis dan agnostik menjadi menarik bagi anak-anak remaja karena seperti menawarkan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi. Mau belajar worldview lainnya dengan mudah? Nantikan konten-konten kami berikutnya, hanya di Lensa Hidup.